Mazmur 23 baca untuk kita. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita lihat, Tuhan adalah gembalaku. Di dalam Mazmur 23 ini ada dua cara Tuhan menjadi gembala kita. Dia protect kita, menjaga kita, dan juga yang pertama, Tuhan sebagai tentu sifat penggembala kita yang baik. Dia menyerahkan hidupnya untuk dombanya. Yang kedua, sebagai Tuhan dan gembala yang baik, dombanya mendengar suaranya dan mengikuti dia. Ini dua cara Tuhan menjadi gembala kita. Saya ulangi, yang pertama, Tuhan sebagai gembala kita dalam dua cara. Pertama, sebagai gembala yang baik, dia lay down his life for sheep, menyerahkan hidupnya untuk dombanya. Yang kedua, dombanya mengenal suaranya dan mengikutinya. So yang pertama tadi tanggung jawab Tuhan sebagai gembala memimpin kita, mengorbankan dirinya for our welfare security. Yang kedua, tanggung jawab kita mengenal suaranya dan mengikuti pimpinannya. Itu peranan domba. Kita akan masuk yang pertama. Tuhan adalah gembalaku. Ini berbicara tentang aku sebagai gembala kita, relationship. Tuhan adalah gembalaku seperti Raja Daud. Dia ada hubungan dengan Tuhan. Jadi yang pertama, harus kita ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan mau hubungan dengan umatnya. Tuhan adalah gembalaku. Gembala memimpin dombanya, tidak memimpin domba yang lain. Gembala, Tuhan gembala kita memimpin kita. So ada fellowship, ada persekutuan dengan Tuhan. Takkan kekurangan aku. Tuhanlah yang supply keperluan kita, segala keperluan kita. Sebagai domba, dia sebagai gembala bertanggung jawab supply keperluan kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini perkataan memberi kita istirahat. Dia sebagai gembala mencukup segala keperluan kita yang kita perlukan, dan juga memberi kita tempat istirahat. Kita dapat beristirahat. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan. Tuhan sebagai gembala kita memimpin kita ke air yang tenang, gambaran suatu scenario yang menyenangkan, kelegaan, refreshment. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari Tuhanlah kelegaan yang sejati. Lebih baik lagi karena ada invitation. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, memang ada masa kita memang bukan benar, tapi ada yang benar, seakan benar. Tapi Tuhan mau kita datang kepada Dia, memberi kita refreshment semula, kelegaan semula jiwa kita. Come to me, all ye that labor and are heavy laden. Maksudnya Tuhan Yesus yang mau Dia mengajak kita supaya kita sedarkan semula sebagai dombanya, sebagai gembala yang baik. Jadi kita perlu kelegaan dari Tuhan. Tapi Tuhan sediakan kelegaan, membimbing kita ke air yang tenang. Dia sebagai gembala kita melakukan itu. Mau kita refresh, melegakan
hidup kita. Ia menyegarkan jiwaku. Ini berbicara kesembuhan, healing of the soul and the mind and the body. Dia juga sumber kesembuhan, kelegaan. Ia menyegarkan, refresh jiwa kita dari Tuhan. Dari Tuhanlah kelegaan, kesembuhan, pemulihan hati dan jiwa kita. Tuhan restore, pemulihan daripada Tuhan, meningkatkan, mengangkatkan jiwa kita yang mulai stres, yang mulai letih. Dia memberi kelegaan asalkan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dia memberi kelegaan. Dia memulihkan, yang menyegarkan jiwa kita. Tuhan kelegaan, kesembuhan, pemulihan hati dan jiwa manusia. Bagi orang percaya, sebagai hamba Kristus, kita datang kepada Tuhan. Disitulah sumber kelegaan, sumber kesembuhan, sumber pemulihan untuk jiwa dan hidup kita. Kita perlu semua ini daripada Tuhan yang sumber. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sering-sering kita harus ada masalah di dalam hadirat Tuhan untuk disegarkan semula jiwa kita, hidup kita, daripada kesibukan, daripada deras awal dalam hidup kita di dunia ini. Kita perlu itu. Kalau tidak, kita akan beramal. Okay? Karena tidak ada yang superhuman. Kita perlu Tuhan, kita perlu kelegaan, kekuatan daripada Tuhan. Mungkin kita ketenangan jiwa kita. Mungkin kalian kerja dengan office yang bos kamu bicaranya asal-asal. Walaupun kamu pandai daripada dia, sebenarnya bekerja itu, tapi karena ada di bos, dia suka besar kamu. Jadi tiap hari begitu, dari hari 1 sampai hari 5, kamu dengar kalau bos yang jahat. Kenapa kerja belum siap-siap? Jadi sering-sering dengar itu memang tidak senang lah. Saya sudah buat ya, tapi tidak banyak cakap lagi yang itu ini. Jadi membuat kita stres, letih. Ada bos yang baik, oke lah, yang mengerti, oke. Datanglah kepada Tuhan, Ia menyegarkan jiwaku. Tuhan sebagai gembala kita memelihara domba, Dia tahu keadaan dombanya. Tuhan Yesuslah gembala kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ini adalah guide daripada Tuhan. Tuhan mau memimpin kita, guide kita dalam pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan tidak akan salah. Untuk kita, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ini berbicara pada guide Tuhan. Dia memimpin. Domba perlu pimpinan. Gambaran dan domba, kita sebagai domba, kita perlu pimpinan Tuhan. Setiap hari kita perlu pimpinan Tuhan. Tapi Tuhan menjanjikan menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan Yesus katakan, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang memberi kita, menuntun kita jalan yang benar. Firman Tuhan menuntun kita kepada jalannya Tuhan. Firman-Nya pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuntunan dan pimpinan Tuhan dan Roh Kudus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau pimpinan Tuhan, tahu kita, disitulah Tuhan menyatakan semua isi hatinya firman Tuhan dan Alkitab. Jangan mencari di luar Alkitab jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Cari di dalam firman Tuhan. Semua itu dari lahir kepada mati kepada hidup lagi, semua itu information tentang jalannya Tuhan, kehendak Tuhan dalam Alkitab. So know your Bible. Firman Tuhan, kehendaknya, tuntunan dan pimpin Tuhan dan Roh Kudus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Pimpinan Tuhan ke jalan yang benar bagi hidup kita. Karena dia tahu rencananya bagi hidup kita. Jeremia 29:11. Dia tahu jalan yang patut bagi kita. So kita harus ikut pimpinannya. Dia menuntun aku ke jalan yang benar. Raja Daud tahu karena dia sebagai gembala juga. Dia begitu tanggung jawab memimpin dombanya.
jalannya benar. Mau pulang tak pimpin, mau ke rumput yang hijau dia pimpin, dia tahu jalan itu. Kolam yang renang, yang tenang dia pimpin. Dia sebagai gembala tahu. Jadi dia refleks kepada Allah sebagai Tuhan, sebagai gembalanya. Begitu Tuhan memelihara, memimpin dia. Dan dia mengerti karena dia sebagai sebuah orang gembala juga. So dia tahu Tuhan menuntun dia ke jalan yang benar. Oleh karena namanya. Dalam hidup kita ada tujuan. There is a purpose in life. God purpose for our life. Yang memimpin kita jalan yang benar oleh karena namanya. Hidup kita tidak untuk diri kita sesuka itu saja. Ada tujuan hidup ini yang dalam rencana Tuhan. There is a purpose for our life in Christ. Oleh karena namanya. Jadi kita hidup ada tujuannya. Bukan hidup itu saja. Bangun, makan, minum, kerja, malam, tidur. Pagi bangun, makan, kerja, malam, tidur. Tidak itu saja, bukan itu saja. Bangun pagi kerja, cari duit, lapar, makan, kota, tidur. Bangun pagi lagi, pergi kerja, cari duit. Ini saya beli ikan, beli durian, beli buah, balik tidur sudah kenyang, tidur. The next day begitu tidak. Dalam Tuhan hidup kita ada tujuannya. Memang itulah secara seharian hidup kebanyakan orang. Tetapi itu bukan high calling, bukan panggilan yang tertinggi dari seorang itu. Panggilan yang tertinggi adalah hidup untuk kehendak Tuhan. Memang yang makanan minuman itu memang itu basic. General knowledge kita memang lakukan itu. Tetapi itu bukan high calling kita. Dalam Tuhan tujuan hidup kita bukan begitu saja, bukan makan minum, hidup beruang, kawin, renang. Tidak, betul semuanya saja. Itu sebagiannya. Tuhan mau kita live to the full. Karena semua yang kita lakukan dalam dunia ini untuk diri kita, untuk dunia, tinggal di dunia. Sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk tujuan Tuhan itu layak kekal. Kita invest hidup kita dalam kehendak Tuhan, itu layak kita akan terima. So itu tujuannya Tuhan bagi hidup kita. Bukan untuk diri kita saja, dunia ini saja, hidup senang-senang itu saja, dan itu memang satu tujuan hidup di dunia ini, menikmati hidup kepada Tuhan, tapi bukan itu saja. Ada higher calling lagi. Invest hidup kita dalam kehendak Tuhan. Cari dulu kerjaan Allah, kata firman Tuhan Matius 6:33 last Sunday itu. Karena ada tujuan yang luhur, yang mulia lagi daripada memiliki dunia, bahkan dunia ini. So oleh karena namanya Kristuslah alasan dan tujuannya hidup kita di dunia ini. Maksudnya Kristuslah priority, keutamaan dalam kehidupan kita, higher than the highest calling or purpose in our life on earth. Your property, your money, your marriage, dan segalanya, Christ must be there. Di dalam semuanya Kristus harus diutamakan di situ. He must have the priorities itu, supaya menguat, menjaga, menghiasi, memberi kepuasan hati dan jiwa kita. Ini yang kita lakukan. Yang mau kita juga terlibat dalam rancananya dan hidup kita sebelum terlambat, sebelum selesai. Disinilah hidup untuk tujuan Tuhan. Oleh karena namanya ada tujuan hidup manusia dalam Tuhan yang lebih tinggi lagi bagi hidup dan di dunia ini. Makan minum itu adalah common sense saja. Dari belanja itu memang common sense, itu yang harus dilakukan. Karena orang yang malas tidak boleh makan. Tapi Tuhan. Jadi maksudnya ada tujuan yang mulia lagi, yang kekal lagi dalam Yesus. Hidup untuk Tuhan. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
ada masa pencobaan, masa yang sukar dalam kehidupan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini adalah phases in life yang sukar dan ketika. Siapa yang tidak menghadapi masalah pergumulan hidup ini? Semua kita ada pergumulan, ada masalah tertentu, tapi tidak seterusnya. Memang ada trend juga. Soal lembah kekelaman, ada musim, ada masa yang sukar begitu. Raja Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan sebagai gembalaku, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Protection daripada Tuhan, pelindungan, penjagaan daripada Tuhan, ada protection daripada Tuhan. Makanya dia tidak takut bahaya. Firman Tuhan juga dalam Mazmur 46 ayat 1-2, Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam lautan. Bagi Tuhan kehidupan dan kematian sama saja, Dia yang berdalam dalam semuanya. So makanya kita dapat menaruh hidup kita ke dalam penjagaannya. So Dia memberi kita protection. Berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan melindungi kita. Ya Allah, sumber pertolongan kita sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Dan bumi akan berubah sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Berbicara kepada masalah pergumulan yang ada dalam dunia ini, tapi Tuhan sebagai gembala kita yang memberi kita pertolongan. Sampai masa tua kita, sampai putih rambut kita, Dia tetap setia kepada firman-Nya, kepada menjaga pemelihara kita sebagai gembala baik. So Raja Daud percaya akan hal itu. Dia mengandalkan Tuhan. Dia menaruhkan hidupnya dalam tangan Tuhan, sehingga dia menjadi raja. Waktu ini dia adalah seorang gembala. Pengalamannya menjaga rumahnya sebagai seorang gembala. Tuhan beri promotion dari gembala pada raja, memimpin Israel. Jadi pengalamannya hidupnya, perjalanan hidupnya, dia ingat Tuhan. Dia menulis di Mazmur ini. Mazmur 91, 5-7, 9-11. Engkau tidak akan takut kepada sesuatu yang ngeri sewaktu malam, atau anak panah yang meluru sewaktu siang, atau wabak yang merayap dalam kegelapan, atau kemusnahan yang melanda pada waktu tengah hari. 1,000 orang mungkin rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi maut tidak akan mendekatimu. Karena engkau telah menjadikan Tuhan tempat engkau menetap, yang maha tinggi tempat aku bernaung. Kejahatan tidak akan menimpamu, dan wabak tidak akan mendekati kemahmu, dan wabak tidak akan mendekati tempat tinggalmu. Karena Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya menjagamu untuk memeliharamu walau di mana kamu berada. Walau di mana kita berada, Tuhan utus malaikatnya menjaga kita. Dengan iman, percaya pada firman Tuhan, kita mengatakan ya Tuhanlah yang memberi janjinya ini. Jadi janjinya setia, apa yang kita ucapkan pasti digenapi. Jadi dalam kebenaran ini Tuhan mengutus malaikatnya. Dia memerintah malaikat-malaikatnya menjagamu untuk memeliharamu walau di mana kamu berada. So, di mana kita berada? Di dunia ini maksudnya. Sebab engkau besertaku. Raja Daud sebagai gembala pada masa itu, sebab Tuhan beserta dia. Ini berbicara tentang kesetiaan Tuhan, faithfulness of God, the faithfulness of God. Dia tahu itu, dia tidak meragukan. Dia tahu dengan beyond the search of God, dia pasti. Jadi sebab engkau besertaku. Karena dia mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya sebagai gembala. Waktu singa datang ingin menerkam dombanya, dia pergi melawan. Dia dapat mengalahkan singa itu
dan yang bahaya yang membahayakan ternaknya, dia dapat mengalahkan mereka sebagai youngsters gembala. Dia dombanya. Karena Tuhan menyebutkan dia. Bayangkan seorang remaja 19 tahun, 17 tahun, 19 tahun lah, 17 tahun kan remaja menjaga domba bapaknya. Beruang datang, enggak seperti itu, beruang. Ini beruang, dia beruang singa datang, dia dapat mengalahkan. Ingin menerkam dombanya, dia pergi. Sudah dia pakai tongkat tuh. Dua penggunaan tongkat gembala, yaitu untuk melawan musuh, menghalau musuh, dan juga untuk menarik leher dombanya dengan kalau dia jatuh dalam lubang, karena biasa tekun gembala itu ada bulat kan, pakai itu. Jadi Raja Daud mengalami pengalamannya. Dia tahu Tuhan berserta dia. Karena dia dalam Mazmur 91, karena dia telah menumbuhkan kasihnya kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan melepaskannya, aku akan meletakkannya di tempat tinggi, karena dia mengetahui namaku. Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawabnya. Aku akan menyertainya ketika dia dalam kesusahan, dan aku akan melepaskannya dan memberinya penghormatan. Wah, ini sebagai kembangan baik. Allah Tuhan kita melakukan ini. Tapi kita berseru yang jawab. Dia menyertai kita ketika dalam kesusahan, dan aku akan melepaskannya dan memberinya penghormatan. So, pertolongan dari Tuhan dan kesetiaannya sebagai gembala yang baik. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu untuk protection dan untuk disiplin, dan untuk sebagai rescue tool, menyelamatkan, juga untuk disiplin, memukul domba itu. Kalau ada jemput jalan sana, domba perlu pimpinan. Menggambarkan kita manusia, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Terkadang-kadang ada disiplin daripada gembala itu. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Menghibur juga, menghibur diri, memberi kelegaan dan kehiburan, karena dia tahu ada gembala yang menjaga mereka. Domba ini mengenal tuannya, dia mendengar suara tuannya dan mengikut pimpinan tuannya. Itu domba. Firman Tuhan juga katakan dalam Wahyu 3:19, sesiapa yang ku kasihi akan ku tegur, kata Tuhan. Those whom I love I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Disiplin ini gak ada merupakanmu selain daripada protection, adalah untuk disiplin. Apabila mau salah jalan, roh disiplin inilah yang menolong, menyedarkan, dan supaya kembali pada jalan perempuan jalan yang benar. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. In the midst of the enemy. Ini di hadapan musuh-musuh, melihat kesetiaan Tuhan, memberi pengharapan, memberi provision, loving case kepada kita. Musuh kita menyadari, musuh kita melihat pertolongan Tuhan kita alami. Kita hidup di tengah-tengah orang yang banyak tidak kenal Tuhan juga. So, secara hidup kita menjadi kesaksian untuk pemulihan Tuhan, di mana mereka melihat pemeliharaan Tuhan kepada kita, perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan provision kepada Tuhan mencukupkan segala keperluan kita. Di hadapan musuh kita menyediakan hidangan. Di hadapan musuh kita, musuh akan menyaksikan pertolongan Tuhan yang kita alami. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
Sebagai orang percaya, Tuhan mau set aside bagi kehendaknya. Dalam Yesus Kristus, pada menerima Tuhan itu Tuhan dari selamat, kita adalah keputusan dan kita menjadi memihak kepada Tuhan. Consecration mengurapi kita dengan minyak. Consecration set apart dan juga empowerment Tuhan daripada Tuhan. Pengertian mengurapi minyak kepala dan minyak adalah Tuhan. Inilah milikku, kata Tuhan, daripada dunia. Tuhan anak-anak kita. Roh Kudus adalah tanda kepunyaan Allah atas kita. Dan juga minyak melambangkan empowerment Tuhan. Honor us, empower us sebagai umatnya. Pertolongan daripada Roh Kudus karena Tuhan memberi Roh Kudus kepada setiap orang yang mengenai sebagai Tuhan Yesus, supaya dapat hidup sebagai orang percaya karena pertolongan Roh Kudus yang telah Tuhan beri kepada orang percaya. Empowerment. Pialaku penuh melimpah, cawanku ataupun yang cawan, my cup overflows. Pialaku. Piala ini berbicara kepada kalau orang supporter diberi piala itu maksudnya piala. Pada dalam bahasa Inggris my cup overflows. Jadi sesuatu yang tempat raja minum, orang minum. Bukan cangkir plastik ya. Ini piala ini adalah sesuatu yang baik lah, mungkin besi. Piala itu penuh melimpah. Ini adalah berbicara kepada Tuhan mencukupkan, bahkan melimpahkan segala keperluan kita. Abundant life. Kalau Yesus katakan the thief come to kill and to destroy, to steal, to kill, to destroy, but I have come that they may have life and have life more abundantly. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup memilikinya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus. Jadi dialah sumber segala keperluan kita. Pialaku penuh melimpah. Satu pengertiannya adalah acceptance juga. Acceptance dan abundant daripada Tuhan. Ya, yang engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ini adalah acceptance dan kita menjadi milik Tuhan. Pas itu Tuhan lakukan, pialaku penuh melimpah. So Tuhan juga provide dengan limpah supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan. Coba dalam bahasa Inggris, keluar dalam bahasa Inggris. Kebajikan. Mari kita berdiri. Are you still there? Apakah kamu masih terbangun? Atau sudah memikir di kolom di luar sana, kalau situ lagi? Kita akan selesai. Silakan duduk. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan 2-3 tahun, seumur hidupku. Tuhan lakukannya. Mana dia? Kebajikan ini adalah goodness, kebaikan. Kebajikan dan kemurahan, kebajikan ini adalah promise dari Tuhan. Goodness of God. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness, pasti kebaikan, kemurahan belaka mengikutiku seumur hidupku, all the days of my life. Jadi ini yang Tuhan lakukan, ini yang kita percaya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Raja Daud seumur hidupnya dia menulis ini, record ini untuk kita sebagai kepala yang baik. Tuhan sumber kebajikan, kemurahan seumur hidup kita. We expect the blessing favor of God all the days of our life di dunia ini, dan selepas itu eternal life. Itu Tuhanlah yang sumber ini. Ini berbicara pada berkat dan favor dari Tuhan. Dan aku dalam
15. Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawabnya. Aku akan menyertainya ketika dia dalam kesusahan, dan aku akan melepaskannya dan memberinya penghormatan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kita baca ayat ini bersama. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Sekali lagi. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Di situ aku, kalau kamu emphasize kamulah. Kalau dia tidak yang berkata. Ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini berbicara kepada security, keamanan hidup kita dan Tuhan. Hidup mati dan cara Tuhan. Kita tidak mati sembarang kalau bukan masanya untuk kita. Jadi apabila kita pergi meninggal dunia, kita balik bersama Tuhan. Jadi ada security. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di dunia ini kita dipelihara dalam hadirat Tuhan. Meskipun kita dalam rumah kita sendiri. Lepas itu kita dialihkan sepanjang masa dalam rumah Tuhan. Ada security, protection, perlindungan, security, keamanan dalam Tuhan. Dia akan berseru padaku dan aku akan menjawabnya. Aku akan menyertainya ketika dia dalam kesusahan, dan aku akan melepaskannya dan memberinya penghormatan. Dengan umur yang panjang, aku akan memberinya kekuasaan dan menunjukkannya penyelamatanku. Saya ulangi, ini dalam Mazmur 91. Dengan umur yang panjang, aku akan memberinya kekuasaan dan menunjukkannya penyelamatanku. So, umur yang panjang Tuhan berikan kekuasaan. Kalau panjang saja di dunia ini, tapi kalau mana tidak guna. Maksudnya ayat ini adalah umur panjang, kita diberkati dengan umur panjang dan kepuasan, yaitu ada kesehatan, ada kenikmatan, masih mengerti, masih dapat menikmati hidup anugerah Tuhan di dunia ini, dan menunjukkannya penyelamatan daripada-Ku sampai selesai kita dalam rumah Tuhan. Amen. Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawabnya. Aku akan menyertainya ketika dia dalam kesusahan, dan aku akan melepaskannya dan memberinya penghormatan. Dengan umur yang panjang, aku akan memberinya kekuasaan dan menunjukkannya penyelamatanku. Jadi Tuhan sumber kebaikan dan hidup kita. Apabila kita mengalami itu, ingat Tuhan, syukur kepada Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdiri dalam sampai ayat 16-nya. Kita proklaim sekali lagi, masa sekali lagi sebelum kita berdoa dari ayat 1. Oke, kita baca ayat 1 sampai 6. Kita sambil dari Tuhan adalah gembalaku. Biar kita menjadi model personal untuk kita. Sebagai orang percaya, Tuhan adalah gembala kita. Kita baca dari ayat 1 sampai 6. Kita sambil dari Tuhan adalah gembalaku. Ini memang Mazmur Daud. 1, 2, 3 baca. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memelihara aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelamaan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah ku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku,
dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Amin.